Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Rifando Julian, salah seorang mahasiswa Universitas Siber Asia, akan memaparkan ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dari dosen Ibu Mutiara Rizky Nurahmi. Nah, adapun materi yang akan saya pilih adalah konsep utang antar perusahaan, di mana perusahaan-perusahaan ini masih berada dalam satu manajemen. Dan berikut saya izin share screen. Baiklah, ini dia konsep utang antar perusahaan, hubungan antar induk perusahaan dan anak, atau hubungan sesama anak perusahaan. Materi ini saya pilih karena pada kenyataannya utang itu memang sangat bermanfaat antar perusahaan, akan tetapi tetap ada poin-poin yang harus kita perhatikan. Dan berikut penjelasannya. Pertama dimulai dari pengertian. Utang antar perusahaan adalah pinjaman atau kewajiban keuangan yang timbul antara perusahaan-perusahaan dalam suatu grup, baik antara perusahaan induk dan anak perusahaannya, maupun antar anak perusahaan itu sendiri. Utang ini dapat berupa pinjaman langsung atau surat sanggup. Bahkan transaksi apapun yang melibatkan transfer dana antar entitas dalam grup bisnis yang sama. Utang antar perusahaan terjadi jika perusahaan adalah perusahaan gabungan dengan perusahaan lain atau perusahaan utama yang mengendalikan atau dikendalikan perusahaan lain dengan pemilikan saham 50% atau yang lebih sering disebut dengan konsolidasi. Jadi itu ya definisinya, utang antar perusahaan. Di sini ada tertulis konsolidasi. Apa sih konsolidasi itu? Nah, sementara konsolidasi sendiri memiliki pengertian merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih melalui pembentukan bisnis baru dan pembubaran bisnis yang sudah ada yang memiliki visi dan tujuan yang sama. Konsolidasi bisnis atau merger bertujuan untuk memperkuat hubungan bisnis, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan sinergi antar perusahaan yang bergabung, sehingga menciptakan entitas yang lebih besar dan lebih efektif yang memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Itu ya pengertian dari konsolidasi. Kemudian kita masuk kepada tujuan utang antar perusahaan. Seyogyanya, utang ini ditempuh pasti memiliki tujuan-tujuannya. Tidak mungkin mengambil utang untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan pemegang saham karena itu dilarang. Tujuan utama transaksi antar perusahaan dan utang antar perusahaan dapat bervariasi sesuai dengan hubungan spesifik yang terjalin antara perusahaan-perusahaan terlibat dan strategi bisnis masing-masing. Namun tujuan yang paling umum antar perusahaan beberapanya ada 4 yang sudah saya rangkum. Yang pertama, optimalisasi pajak. Jadi kadang antar perusahaan utang antar perusahaan itu digunakan untuk mengatur beban pajaknya. Misalnya nih, dengan memberikan beban bunga kepada perusahaan yang anak perusahaan yang labanya lebih tinggi, supaya apa? Agar laba tadi bisa ditekan dari pajaknya. Jadi ada suatu anak perusahaan yang labanya lebih tinggi, di situ diletakkan pembebanan beban bunganya. Itu salah satu praktiknya saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, manajemen arus kas. Jadi si induk perusahaan itu bisa mengatur arus kas masuk dan keluar dari anak-anak perusahaannya secara lebih efisien dengan sistem kas yang terpusat. Kalau contohnya itu kayak Telkom Group itu punya rekening utama dan bisa mendistribusikan dana kepada anak perusahaan yang membutuhkan likuiditas. Kemudian yang ketiga, alokasi modal. Jadi di sini menghindari pinjaman kepada pihak perbankan ataupun pihak luar, inilah salah satu fungsinya tadi, kita bisa minjam utang dari sesama perusahaan karena kita masih dalam satu manajemen, menghindari bunga pajak, menghindari bunga yang tinggi dari pihak bank ataupun dari pihak luar. Kalau contohnya kayak grup Astra. Grup Astra itu kan bergerak di bidang otomotif, jadi mereka punya beberapa anak perusahaan yang bisa saling pinjam aja biar nggak pinjam ke luar. Itu diperkenankan. Kemudian yang keempat adalah pengendalian dan koordinasi. Jadi ketika perusahaan induk memberikan utang kepada
anak perusahaan, otomatis dia mempunyai wewenang untuk mengendalikan si anak perusahaannya. Ataupun sesama anak perusahaan yang memberikan pinjaman, tentu merasa, tentu ada sisi powerfulnya. Itulah salah satu, itu adalah empat dari tujuan utama, tujuan utang antar perusahaan. Nah, saat utang itu diambil, utang antar perusahaan, tapi tidak serta-merta dibiarkan begitu saja. Ingat, ada risiko dan tantangan terkait utang antar perusahaan itu yang harus dijaga. Yang pertama harus ada batasan formal ataupun perjanjian jelasnya. Jadi, terkadang beberapa anak perusahaan ataupun suatu manajemen itu karena merasa masih dalam entitas grup yang sama, sehingga agak lost penjagaannya. Seperti misalnya perjanjian itu tanpa perjanjian resmi, tidak ada keterangan bunga, tidak ada keterangan jadwal kapan yang jelas, ini akan berdampak kepada tidak ada kepastian kapan utang itu akan kembali. Dan juga bisa mengacaukan ke laporan keuangan yang kelak. Kemudian yang kedua, memburuknya kualitas aset dan laporan keuangan. Jadi kalau utang tadi bagi satu sisi kan menjadi piutang, tidak tertagih, tentu ini akan berdampak kepada laporan keuangannya menjadi tidak wajar. Aset-aset yang dimiliki tadi terlihat tidak liquid. Kemudian kredibilitas laporan keuangan perusahaan itu juga akan berpengaruh. Kemudian yang ketiga, sulit dievaluasi saat konsolidasi keuangan. Kita tahu konsolidasi tadi adalah penggabungan laporan keuangan dari satu manajemen itu langsung menjadi satu. Nah, kalau utang tadi tidak dicatat dengan benar, tentu ini akan menyulitkan pada saat dilakukan evaluasi. Apalagi jika terdokumentasinya secara buruk, maka proses eliminasinya bisa aja salah. Kita tahu utang antar perusahaan itu dicantumkan ada tidak dicantumkan langsung dalam laporan laba rugi, tapi dicatat dalam CALK, catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang keempat, penyalahgunaan untuk manipulasi laba atau penghindaran pajak. Jadi ini kayak yang tujuan salah satu tujuan yang tadi, tapi juga itu menjadi risiko dan tantangan di sudut yang ini. Bisa menjadi penghindaran pajak dan ini akan ditindaklanjuti oleh aparat terkait seperti Direktur Jenderal Pajak. Kemudian yang kelima, pengawasan dan audit sulit jika tidak transparan. Seperti yang kita tahu, antar entitas tadi yang mengetahuinya adalah dalam suatu manajemen mereka. Jika tidak transparan, ini akan menyulitkan audit dan bisa berdampak kepada laporan keuangan mereka ataupun bisa kepada tahap BPK. Nah, saya akan memberikan salah satu contoh kasus. Nah, di sini adalah kita tahu grup Garuda Indonesia, yaitu perusahaan penerbangan kebanggaan Indonesia. Ini kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi grup Garuda Indonesia ini terdiri dari beberapa entitas, di antaranya ada PT Garuda Indonesia sebagai induk, ada PT GMF Aero Asia, itu bergerak dalam perawatan dan perbaikan pesawat, ada PT Citylink Indonesia, yaitu maskapai anak usaha, dan lain-lain. Jadi untuk menunjang operasional, antar perusahaan dalam grup ini sering melakukan transaksi keuangan. Salah satunya dalam bentuk utang lancar antar perusahaan. Nah, akan tetapi menjadi masalah. Nah, bagaimana kejadiannya? Yaitu pertama dari mulanya terbentuk utang. Jadi Garuda Indonesia sering memiliki tagihan ke anak usahanya atau entitas afiliasi karena biaya operasional, perawatan dan sewa pesawat itu memang tidak murah ya, memang besar anggarannya. Kemudian beberapa transaksi itu tidak langsung dibayarkan sehingga menumpuk sebagai piutang antar perusahaan dan ini di laporan keuangan tertulis sebagai piutang antar perusahaan. Kemudian masuk kepada fase yang B, piutang tak tertagih dalam laporan audit. Ketika diaudit, ditemukan bahwa Garuda mencatat piutang kepada entitas anak perusahaannya ini melebihi 500 miliar. Namun tidak jelas kapan pembayarannya, kapan ditagih. Dan di sisi lain, si PT GMF Aero Asia Tbk selaku anak perusahaan juga mengklaim, juga mencatat ada piutangnya dari Garuda Indonesia atas jasa perawatan yang belum dibayar. Kemudian menjadi temuan BPK dan audit. BPK dan auditor independen itu menyatakan bahwa piutang antar perusahaan ini sudah tidak wajar dan ini tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya. Kemudian Garuda Indonesia pada masa itu masuk tahap
PKPU, dan disinilah dimulai mulai diselesaikan persoalan-persoalannya, dimulai dari restrukturisasi via PKPU. Jadi si utang ini akan dibayar oleh pihak Garuda dengan mekanisme yang berbeda, disusun ulang skema pembayarannya. Kemudian penghapusan dan eliminasi antar entitas. Jadi beberapa utang itu dihapuskan karena memang tidak tertagih dan itu dicatat sebagai kerugian dalam tahun berjalan. Kemudian ada juga perbaikan tata kelola. Jadi si Garuda Indonesia ini berbenah diri, meningkatkan sistem pengawasan ya lebih tepat, sistem pengawasan yang lebih ketat, auditnya juga lebih dipatenkan. Nah, dari kasus Garuda ini, mohon maaf ada sedikit kendala di sini. Nah, dari kasus utang perusahaan di grup Garuda ini menunjukkan bahwasannya bagaimana transaksi antar entitas yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kebingungan laporan keuangan, kerugian, bahkan berujung pada krisis likuiditas. Jadi, pada dasarnya utang antar perusahaan itu tidak salah, itu memang salah satu mekanisme yang aman karena kita masih dalam satu manajemen, tapi perlu sangat diperhatikan transparansi pencatatannya. Jangan sampai menjadi kendala di kemudian hari. Kemudian juga pelajaran yang dari kasus Garuda ini kita bisa ambil beberapa hikmahnya. Yang pertama, utang antar entitas harus memiliki dasar hukum yang jelas. Perjanjian, bunga, jatuh temponya itu harus clear terteranya dengan jelas. Kemudian harus dilakukan eliminasi dalam laporan konsolidasi. Jadi saat membuat laporan konsolidasi itu harus confirm, harus yakin, dan itu memang sudah harus disesuaikan dengan PSAK. Jadi tidak ada saling klaim antara perusahaan, tapi di laporan keuangan itu, dalam laporan keuangan konsolidasinya harusnya sudah benar, tidak ada lagi kesalahan. Kemudian yang ketiga, perlu sistem pelaporan internal dan kontrol yang ketat. Ini tadi sudah dilaksanakan oleh Garuda ya. Kemudian jika tidak tertagih, utang bisa menjadi kerugian nyata dan memperburuk kondisi keuangan grup. Nah, belajar dari masalah-masalah ini, kemudian Garuda bangkit dan sampai sekarang masih survive menjadi perusahaan penerbangan dan menjadi kebanggaan juga bagi negara kita. Nah, kemudian kesimpulan dari presentasi saya ini, yang pertama, utang antar perusahaan adalah pinjaman atau kewajiban keuangan yang timbul antar perusahaan dalam suatu grup, baik antar perusahaan induk dan anak perusahaannya maupun antar anak perusahaan itu sendiri. Utang ini dapat berupa pinjaman langsung atau surat sanggup, bahkan transaksi apapun yang melibatkan transfer dana antar entitas dalam grup bisnis yang sama. Kemudian yang kedua, tujuan umumnya tadi yaitu untuk mengoptimalkan pajak, manajemen arus kas, pengalokasian modal, pengendalian dan koordinasi operasional. Yang ketiga, konsolidasi merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih melalui pembentukan bisnis baru dan pembagian bisnis yang sudah ada memiliki visi dan tujuan yang sama. Serta yang paling saya tegaskan di nomor 4 itu adalah resiko dan tantangan utang antar perusahaan harus termasuk menjadi concern-nya si perusahaan itu sendiri. Karena kita ketahui utang itu adalah suatu kewajiban yang jangka panjangnya yang sampai kapanpun itu akan harus kita pertanggungjawabkan. Dan itu akan mempengaruhi laporan keuangan, akan mempengaruhi citra perusahaan kita sendiri, baik itu di mata pemegang saham maupun di mata konsumen. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga ini bisa menjadi penambahan wawasan dan khazanah ilmu bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.